Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juli Purnama Hamudi SSDMK. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Kebidanan Stikes Pelita Ibu. Di D3 Kebidanan saya mengajarkan beberapa mata kuliah, diantaranya dokumentasi kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, serta gizi dalam kesehatan reproduksi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran mata kuliah dokumentasi kebidanan. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah dokumentasi kebidanan. Mata kuliah dokumentasi kebidanan berada di penempatan semester 2, di mana bobot SKS-nya terdiri dari 2 SKS. Yang pertama, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Adapun mata kuliah dokumentasi kebidanan merupakan mata kuliah yang wajib di program studi D3 Kebidanan, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan atau mahasiswa akan mampu membuat pendokumentasian dengan menggunakan SOAP sesuai dengan pencatatan kebidanan yang berlaku. Kebidanan merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Kebidanan, di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan pendokumentasian dengan menggunakan SOAP, di mana bisa melakukan pendokumentasian pada ibu hamil, pada ibu bersalin, pada ibu nifas, pada bayi baru lahir, pada tumbang, dan pada kesehatan reproduksi, di mana mahasiswa membuat SOAP sesuai dengan pencatatan kebidanan yang berlaku. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Adapun penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah dokumentasi kebidanan terdiri dari 9 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dokumentasi. 2. Mahasiswa mampu membedakan teknik pendokumentasian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan model pendokumentasian. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan metode pendokumentasian. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengumpulan dan rekam medik di rumah sakit, puskesmas maupun BPM. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pelayanan dokumentasi, rawat jalan serta rawat inap. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengkajian manajemen kebidanan yang diimplementasikan dalam bentuk pendokumentasian SOAP. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyusun rancangan format pendokumentasian pada ibu hamil, pada ibu bersalin, pada ibu nifas, pada bayi baru lahir, pada tumbuh kembang bayi, serta pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat dokumentasi SOAP pada ibu hamil, pada ibu bersalin, pada ibu nifas, pada bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas secara langsung dengan mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah dokumentasi kebidanan, kita menggunakan metode ceramah, di mana dimulai dengan pemaparan materi. Setelah itu kita melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Selain itu, pada mata kuliah dokumentasi kebidanan diadakan juga diskusi kelompok atau FGD. Interaksi dosen dan mahasiswa pada kuliah dokumentasi kebidanan terdiri atas 3 poin. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, ada sesi bertanya, di mana saya sebagai dosen membebaskan mahasiswa untuk memberikan pertanyaan apapun yang terkait dengan materi yang saya paparkan. Setelah itu, di mata kuliah dokumentasi kebidanan, mahasiswa bebas untuk memberikan saran ataupun kritikan demi kebaikan-kebaikan pengajaran yang selanjutnya. Dan yang terakhir, tugas, di mana mahasiswa saya bekali dengan tugas-tugas terkait materi yang telah saya paparkan, di mana mahasiswa bebas untuk mencari sumber-sumber buku terkait dengan dokumentasi kebidanan. Adapun sistem penilaian untuk dokumentasi kebidanan ada 3 poin. Yang pertama, sikap, kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. Adapun sikap menggunakan teknik observasi indikator, di mana penilaiannya adalah rubrik penilaian sikap.
Dan yang kedua ada pengetahuan, di mana kita menggunakan penilaian secara lisan maupun tertulis dalam bentuk penugasan, dengan indikatornya adalah menggunakan topik analitik serta kunci jawaban tes tertulis. Dan yang terakhir, tampilan di mana mahasiswa bisa atau mampu membuat pendokumentasian asuhan kebidanan. Adapun untuk penilaiannya, penilaian untuk dokumentasi kebidanan terdiri atas 4 poin, di mana penilaian untuk keaktifan mahasiswa dinilai 20%, untuk tugas 10%, untuk UTS 35%, serta UAS 35%. Demikianlah penjelasan singkat untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan. Berikut video pembelajaran mata kuliah dokumentasi kebidanan pertemuan 6 dengan materi metode pendokumentasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Kembali lagi pada hari ini kita masih bisa bersama dan untuk perkuliahan dokumentasi kebidanan. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang pertama. Pertemuan ini kita akan membahas materi terkait metode dokumentasian. Kalau di sebelumnya kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima terkait dengan metode dokumentasian. Jadi hari ini kita membahas terkait metode dokumentasian. Jadi harapannya adalah setelah mahasiswa mempelajari metode dokumentasian, mahasiswa kebidanan diharapkan nanti kalian bisa membuat atau melakukan pendokumentasian dalam bentuk soal, bukan hanya dalam bentuk soal dokumentasi kebidanan, tapi ada dalam soal pengasuhan kebidanan salinan, soal pengasuhan kebidanan kasus, serta baiklah, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa mungkin kita akan berdoa bersama, dan biasa mungkin salah satu dari kalian yang mungkin doa sebelum kita mulai. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan kita absen dulu. Oke, kita absen satu-satu. Cahaya Bulan, Hikmah Sylvia, Miranda, Warda, Vivi, Syaratul kita, Aisalsa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi awal, yaitu materi metode dokumentasi. Dan masih ada yang lagi dokumentasi kebidanan? Masih atau tidak? Masih. Oke, siapa yang bisa jelaskan apa itu dokumentasi kebidanan? Yang lain? Ada? Oke, silakan keluarga. Angkat tangan ini jika yang bisa. Oke, silakan Rohani. Jadi dokumentasi kebidanan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis, akurat, lengkap, dan kronologis terhadap seluruh proses asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien atau pasien, dimulai dari pengkajian, perencanaan, hingga evaluasi. Oke, yang lain ada yang bisa atau sudah sama semuanya? Oke, jadi dokumentasi kebidanan itu secara gamblang-nya, secara singkatnya adalah proses pencatatan dari asuhan kebidanan yang sudah kita lakukan. Maksudnya kita berikan dia prinsipnya itu kita lakukan secara sistematis. Kalau tujuannya ada yang ingat apa tujuannya dokumentasi kebidanan? Salah satunya, ada yang masih ingat tujuannya dokumentasi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Vivi. Baik, tujuan dokumentasi kebidanan bisa jadi alat komunikasi antara sesama sejawat, sebagai alat legalitas, bisa jadi bahan pendidikan, penelitian, bisa jadi bahan evaluasi. Oke, sudah betul sekali yang disampaikan oleh Vivi. Rupanya kalian bahwa salah satu tujuan dokumentasi kebidanan itu diantaranya sebagai dokumentasi, sebagai bentuk aspek legal yang bisa kita lakukan di kemudian hari nanti. Jadi kalau misalnya nanti tidak punya masalah atau ada masalah, dokumentasi kebidanan ini bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan
kita telah melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut ke itu. Dia tidak hanya dokumen yang sah, tapi juga instrumen untuk melindungi pada pasien. Jadi selain dokumentasi yang sah, memang dokumentasi kebidanan itu bisa melindungi para pasien pada sejarah kebidanan. Jadi nanti diharapkan dokumentasi kebidanan ini bisa menjadi alat yang sah atau bisa menjadi dokumen yang selalu dipegang oleh institusi pendidikan. Sini kita lihat apa saja sih kategori informasi yang biasanya masuk dalam status atau cek pasien. Di slide ini teman-teman mahasiswa bisa lihat ada banyak data yang harus kita masukkan pada saat pembuatan metode dokumentasian. Ada data demografi, ada riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, ada formulir persetujuan, diagnosa sesuai dengan kebutuhan kebidanan, dan yang terakhir ada batasan pasien. Jadi untuk penjelasannya ini semua nanti bisa kita lihat pada saat teman-teman mahasiswa sudah membuat metode dokumentasi. Sekarang kita ke intinya dulu. Kalau tadi kita bahas metode dokumentasi, ada berapa sih metode dokumentasi? Jadi dalam kebidanan kita punya 4 metode dokumentasi. Ada SOAPIE, ada SOAPIE, ada ketiga ada SOAP, dan yang terakhir ada SOAPIE. Jadi sebenarnya keempat ini entah itu SOAPIE adalah kelanjutan dari SOAP itu sendiri. Sini kita lihat yang pertama SOAPIE. Di SOAPIE ada S, O, A, P, dan D. Kalau S itu ada subjektif. Ada yang masih ingat namanya subjektif atau data subjektif yang bisa kita ambil dari pasien? Data subjektif itu data apa kira-kira? Oke, data yang kita peroleh dari pasien. Apa saja kira-kira data yang bisa kita peroleh dari pasien? Ada identitas. Apa lagi yang bisa kita peroleh dari data subjektif? Dari keluhan pasien. Jadi keluhan pasien itu masuk dalam data subjektif. Jadi data-data yang kita ambil dari pasien itu semua masuk dalam data subjektif. Berikutnya ada data objektif. Data objektif itu apa? Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Entah itu hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium, itu semua masuk dalam data objektif. Masuk dalam data objektif. Terdiri dari data subjektif, data objektif, dari assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Seperti yang teman-teman tidak katakan tadi bahwa subjektif itu adalah data yang diperoleh dari sudut pandang pasien. Jadi semua keluhannya pasien, mau hasil anamnesa, hasil keluhannya pasien, apa yang pasien keluhkan, pasien keluarkan, itu semua masuk dalam data subjektif. Berikutnya ada data objektif. Data objektif tadi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pasien. Bukan hanya hasil pemeriksaan, tapi juga dari hasil konsultasi. Dari hasil pemeriksaan itu bukan hanya hasil pemeriksaan yang identitas saja, identifikasi, tapi hasil pemeriksaan ini bisa dari hasil inspeksi. Misalnya pasien datang dengan kelihatan mukanya pucat, badannya pucat, sebenarnya itu sudah masuk dalam data objektif. Karena kan dia bukan keluhannya pasien, tapi apa yang kalian lihat. Karena kalau data objektif itu kita punya 4 poin. Ada inspeksi, evaluasi, dan konsultasi. Melihat saja wajah pasien yang kesakitan, melihat wajah pasien yang meringis, melihat wajah pasien yang pucat, itu masuk dalam data objektif. Evaluasi contohnya misalnya kita melakukan pemeriksaan
Pasti contohnya apa? Pemeriksaan fisik yang auskultasi. Sudah mendengarkan. Contohnya pemeriksaan vital sih tanda-tanda vital. Kalau kita memakai pemeriksaan tekanan darah, itu berarti kita melakukan pemeriksaan pengambilan data objektif menggunakan HIPS, haus. Ya, dari seluruh penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan metode pendokumentasian ada SOHA, SOHA-IF, SOHA-IF, dan SOHA-IF. Ada pertanyaan? Oke, silakan Yusman, apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya, bagaimana format pendokumentasian asuransi pidana yang sesuai standar? Oke, bagus sekali pertanyaannya adalah bagaimana format pendokumentasian asuransi pidana yang sesuai dengan standar. Hari ini saya jawab teman-temannya. Format pendokumentasian asuransi pidana yang sesuai dengan standar. Oke, langsung jawab saja. Jadi kalau untuk format pendokumentasian asuransi pidana yang sesuai dengan standar itu adalah yang penting kita harus mengingat bahwa catatan dan dokumentasi yang kita buat itu harus secara sistematis, kronologis, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara juridis. Jadi format dokumentasi yang kita buat biasanya kita kalau untuk pidana selalu menuju pada COC atau continuity of care dan selalu menuju kepada kompetensi bidang. Formatnya seperti apa? Formatnya seperti dijelaskan tadi. Ada SOHA, ada SOHA-IF, SOHA-IF, dan SOHA-IF itu merupakan format pendokumentasian asuransi pidana yang sudah sesuai dengan standar. Selain itu ada lagi format yang lain, ada namanya tujuh langkah partai. Tujuh langkah partai itu sebenarnya pembahasan panjang dari si soal tadi. Selain tujuh langkah partai ada juga namanya selain tujuh langkah partai, kalau misalnya kita di puskesmas, kalau teman-teman dikasih tugas di puskesmas, ada namanya format buku kaya. Format buku kaya itu biasanya masuk dalam format dokumentasian yang sudah diakui, yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita sudah bertugas di puskesmas. Jadi yang penting mahasiswa ingat tadi dalam membuat dokumentasi harus ingat kembali prinsipnya. Harus selalu ingat prinsip pendokumentasian. Prinsipnya apa saja? Yang pertama harus akurat. Pokoknya apa yang kita buat itu harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua harus lengkap. Jadi tidak ada bagian-bagian yang kita sampaikan. Jadi harus akurat, lengkap, kronologis, objektif tanpa ada opini pribadi. Jadi kita buat dokumentasi itu sesuai dengan harus objektif, bukan berdasarkan kemauan kita. Kita menggunakan bahasa yang baru, bahasa tulis, dan yang paling penting setiap selesai kalian membuat dokumentasi, jangan lupa selalu ada tanda tangan. Ada tanda tangan, ada nama tangan, dan ini harus lengkap, harus jelas tanggalnya. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa kalian melakukan pendokumentasi. Jadi nama, tanggal, dan tanda tangan harus jangan pernah kalian lupa dalam membuat dokumentasi. Di sini boleh menggunakan soal. Jadi soal ini saya jelaskan kepada kalian. Jadi nanti kalian akan membuat dua kelompok itu nanti akan kalian diskusikan terkait dengan soal yang dibutuhkan. Jadi kalian buat dalam bentuk soal IF, dan soal-IF. Oke, sekarang kita membuat dua kelompok untuk menjawab soal yang ada di slide. Jadi kalian buat soal ini, dan soal sudah mengerti untuk masuk FGD-nya? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita evaluasi kembali untuk masing-masing kelompok setiap FGD-nya. Silakan kelompok 1 bisa mungkin menjawab soal
siap-siap untuk kelompok perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok 1? Oke, baiklah, sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 1. Ini kelompok 1 sudah menuliskan soal dari kasus yang sudah ditampilkan. Kita lihat yang pertama untuk S atau data subjektif. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri perut tembus 8. Di sini juga kelompok 1 menambahkan bahwa data subjektifnya ibu mengeluh sering buang air kecil. Untuk data objektifnya di kelompok 1 menuliskan TP-nya 27 Juni 2020, 5 di vagina elastis. Untuk di objektifnya menurut kalian masih ada yang kurang? Masih. Perlu tidak kita tampilkan di sini pemeriksaan fisiknya? Perlu. Kalau misalnya kita masukkan pemeriksaan fisik head to toe, perlu tidak kalau untuk kelas 1? Tidak. Tidak atau perlu untuk pemeriksaan fisik kelas 1? Oke, berarti tidak terlalu perlu. Yang penting adalah kita fokus ke pemeriksaan abdomennya. Oke, selanjutnya kita lihat ke asesmen. Asesmen ini adalah kesimpulan dari data subjektif dan data objektif. Untuk asesmennya kita lihat G1 P0 dengan impatu kelas 1 fase aktif. Kita lihat kembali asesmen planningnya. Kalau planningnya adalah memberikan asuhan kelas 1 pada ibu hamil, memberikan inform konsen pada ibu hamil, serta mengajarkan teknik atau cara pengendalian pada ibu hamil. Jadi karena masih G1 belum punya pengalaman tentang melahirkan, jadi sebagai bidan kita wajib memberitahukan bagaimana cara mengendalikan yang baik. Kita ajarkan juga keluarga untuk selalu mendampingi ibu pada saat proses persalinan. Masih G1, berarti memang ibunya itu masih butuh dukungan atau pendampingan pada saat persalinan. Selanjutnya lanjut ke kelompok 2 untuk menuliskan berapa usia kehamilan dari Nyonya S yang berusia 37 tahun. Silakan kelompok 2 itu usia kehamilannya. Ya, usia kehamilannya dari HPHT yang sudah ada di Sudah? Oke, silakan duduk. Oke, kita sudah sama-sama lihat menghitung usia kehamilan dari kelompok 2. Dari hasil yang dipaparkan oleh saudara Vivi tadi kita lihat HPHT-nya adalah tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Kalau berdasarkan HPHT, kira-kira kapan taksiran persalinannya? Tanggal 30 bulan 9 2020.
tanggal 30 bulan 9 tahun 2020. Kalau usia kehamilan, berapa usia kehamilannya kalau kita hitung berdasarkan tanggal kunjungan hari ini? 36 minggu. 36 Minggu. Jadi usia kehamilan mengingat yang berusia 37 tahun adalah 36 Minggu. Oke, demikianlah untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, berdasarkan dari hasil kerja kelompok yang kalian buat, di sini sudah melihat bahwa sebagian besar dari kalian atau dari kelompok sudah bisa membedakan yang mana data subjektif, yang mana data objektif, yang mana bagaimana cara membuat planning dan membuat evaluasi. Yang saya ingatkan kembali dalam dokumentasian, di sini kan saya lihat ada satu kelompok yang tidak melampirkan identitasnya. Melampirkan identitas itu tadi jangan lupa setiap dokumentasian kalian tampilkan dari tanggal kalian melakukan uji dan tanggal kalian melakukan dokumentasi. Jangan lupa juga kalian menuliskan nama membuat buku dokumentasi serta yang terakhir adalah tanda tangan. Jadi jangan lupa masukkan identitas yang membuat buku dokumentasi. Oke, selain kerja kelompok tadi, Ibu akan berikan kalian tugas atau oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi tugasnya ini tugas individu. Jadi tugas individunya yang kalian akan buat adalah setiap mahasiswa nanti kalian akan membuat metode dokumentasi. Jadi silakan kalian membuat dokumentasi yang dalam bentuk soal piye, dan soal piye. Jadi mahasiswa bisa memilih apakah kalian membuat dalam soal dalam kehamilan, hasil persalinan, yang harus maupun keluarga. Jadi pekan-pekan insya Allah kita kumpul dan pekan-pekan juga insya Allah kita akan bahas kembali tugas kalian sebelum kita masuk ke pertemuan yang Oke, jadi kesimpulan materi atau kesimpulan pertemuan pada hari ini adalah dokumentasi kegiatan atau metode pendokumentasi kegiatan itu ada empat macam, ada soal piye, dan soal piye. Di mana dalam pembuatannya selalu harus secara sistematis, dan sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan pendokumentasian dalam kurikulum. Jadi itu adalah kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Jadi yang mahasiswa ingat adalah bahwa dalam membuat dokumentasi kalian juga kalau mahasiswa itu bukan hanya sekedar menulis, tapi dalam membuat dokumentasi sebenarnya sudah tidak langsung kita mulai merekam tanggung jawab atau merekam profesionalisme pidana yang kita lakukan. Jadi intinya bidang itu bukan hanya harus tampil dalam tindakan, jadi bidang juga harus tampil dalam